Halo, jumpa lagi dengan Amiwan channel tutorial dan edukasi. Bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga sehat-sehat semuanya dan tetap semangat serta dimudahkan rezekinya. Amin. Oh ya, di video kali ini saya akan berbagi tentang cara setting video untuk penonton luar negeri. Loh, apa sih bedanya penonton luar negeri dengan penonton dalam negeri? Apakah ada bedanya? Tentu ada bedanya. Karena kalau penonton luar negeri itu otomatis pendapatannya lebih besar daripada penonton dalam negeri. Kok bisa? Iya, karena satu klik orang Indonesia itu hitungannya Rp1 misalkan ya. Sedangkan satu klik orang luar negeri itu hitungannya $1. Beda kan? Rp1 dengan $1 pasti beda lah. Nah, penasaran kan? Oke, simak selanjutnya ya. Lalu bagaimana cara settingnya? Apakah itu sulit ataukah mudah ataukah harus berbayar? Ya, tentu tidak ya. Ketika Anda menyimak video saya ini, Anda tidak perlu membayar kelas atau semacamnya lah. Tidak, Anda cukup menyimak video saya ini sampai tuntas, itu aja. Karena kalau Anda menyimaknya tidak tuntas, Anda tidak akan mendapatkan ilmu. Ilmu itu mahal, gitu. Jadi tolong disimak dengan sebaik mungkin. Jadi gini ya, sebenarnya tentang bagaimana caranya men-setting penonton luar negeri itu ada dalam YouTube. Fitur-fiturnya itu sudah ada di dalam YouTube. Jadi tinggal kita aja nanti mau belajar atau tidak. Sebenarnya YouTube sudah menyediakan fitur-fitur untuk men-setting bagaimana caranya, walaupun video kita itu bahasanya Indonesia, ya, judulnya bahasa Indonesia, thumbnailnya bahasa Indonesia, subtitlenya juga bahasa Indonesia. Tapi ketika kita men-settingnya sesuai dengan fitur yang ada di dalam YouTube, maka dengan otomatis walaupun tampil ketika diputar di Indonesia dengan bahasa Indonesia, ketika kita setting subtitlenya, maka ketika video itu lewat di beranda orang luar negeri, nanti tampilnya akan berbahasa sesuai negara mereka. Jika itu dilihat oleh orang Inggris, orang luar negeri yang memakai bahasa Inggris, otomatis akan muncul dengan bahasa Inggris. Jika video itu dilihat oleh orang Jepang misalnya, maka nanti otomatis akan tampil dengan bahasa Jepang. Dan jika ternyata video ini yang melihat orang yang berbahasa Arab, nanti otomatis video kita itu muncul di beranda mereka itu otomatis dengan bahasa Arab. Luar biasa kan? Nah, jadi simak sampai habis ya. Oke, sekarang coba kita praktekkan bagaimana caranya men-setting video kita yang masih bahasa Indonesia itu bisa menjadi bahasa Inggris ya. Nah, coba Anda masuk ke aplikasi YouTube. Nah, coba Anda lihat di pojok kanan atas itu profil kalian, sekalian klik. Ini saya coba klik juga profil saya di sini. Anda lihat masih bahasanya Indonesia ya. Nah, ini nanti ketika saya setting dengan bahasa Inggris, maka nanti otomatis akan tampil dengan bahasa Inggris. Kenapa bisa begitu? Iya. Di sini nanti kita memakai aplikasi di YouTube itu, walaupun tampilan di sini tetap bahasa Indonesia, tapi ketika video kita itu lewat di beranda orang-orang luar negeri sana yang bahasa Inggris, otomatis nanti akan muncul bahasa Inggris. Yang di Jepang otomatis nanti akan muncul bahasa Jepang, yang di Arab otomatis nanti akan muncul bahasa Arab. Tapi dengan cara kita setting ya, kita setting dulu dengan peminat video kita yang ada di sana. Oke, jadi ini memang sangat unik ya. Walaupun video kita itu bahasa Indonesia, tampil di sini bahasa Indonesia, tapi ketika kita setting dengan bahasa orang luar, entah itu bahasa Inggris, bahasa Jepang atau bahasa Arab, nah, otomatis nanti ketika video kita tuh lewat di beranda mereka akan tampil dengan bahasa mereka. Nah, ini yang unik. Nah, memang ini ada tata caranya, ada settingnya, ada caranya agar video kita itu bisa seperti itu. Makanya ini satu trik yang luar biasa yang mungkin nggak banyak orang mengajarkan atau mempraktekkan ya, karena sebagian orang memang dia hanya fokus untuk penonton dalam negeri, karena memang mungkin videonya itu video edukasi yang diperuntukkan khusus untuk orang dalam negeri. Tapi nggak ada salahnya ketika kita sekali setting ternyata kita mendapatkan penonton bahkan dari luar negeri kayak gitu. Nanti akan berefek pada penghasilan. Ketika penonton luar negerinya nanti banyak, otomatis penghasilan Anda nanti akan lebih banyak. Seperti itu. Oke, sekarang coba Anda masuk ke analitik ya. Anda masuk ke YouTube Studio kalian, dan coba kalian lihat di analitik. Ini saya akan buktikan di analitik saya. Di situ akan terlihat di geografi penonton. Coba Anda lihat di sana. Di YouTube Studio kalian itu penontonnya dari mana saja. Ada dari Indonesia, ada dari yang luar negeri, dari Indonesia berapa persen, terus dari yang luar negeri ada berapa persen. Nah, ini
Walaupun ini hanya sedikit ya, potensinya akan tetap ada. Dengan kondisi video yang tidak disetting, belum disetting dengan bahasa sesuai dengan bahasa penonton, penonton luar negeri, ternyata penonton di luar negeri tetap ada. Nah, ini kesempatan ketika ini nanti kita setting dengan fitur yang ada di YouTube, itu akan menjadi pangsa pasar yang lebih banyak, gitu. Karena mungkin saja ketika lewat di beranda mereka hanya sekilas melihat. Nah, tapi ketika mereka melihat itu ternyata kok bahasanya sesuai dengan bahasa mereka, dan di saat video di play itu mereka bisa mengikuti subtitlenya, bisa membaca keterangan yang ada itu, mereka bisa paham. Maka nanti mereka akan melihat video kita itu secara utuh. Atau bisa juga misalkan di analitika ya, di geografi penonton itu penonton luar negerinya tidak ada, hanya pure semuanya penonton dalam negeri, karena memang bahasanya bahasa dalam negeri, subtitlenya juga bahasa Indonesia, otomatis hanya diperuntukkan oleh orang-orang dalam negeri. Tapi kalau misalkan Anda mau mencobanya, tidak masalah ya. Artinya kita mencoba membuat settingan untuk orang-orang luar negeri lah. Nanti kita lihat apakah hasilnya ada penontonnya atau tidak. Itu seperti kita mencoba menjaring gitu. Nah, itu juga masalah, karena bagaimanapun semua ilmu itu ketika kita mau mencoba dan mengamalkannya, nanti juga akan ada hasilnya kayak gitu. Jadi begitu ya, ketika Anda mencoba untuk men-setting penonton luar negeri, ya Anda coba, tidak masalah. Anda bikin untuk orang dengan bahasa Inggris, orang-orang dengan bahasa Jepang, orang-orang Rusia, orang-orang Hong Kong, Taiwan, dan lain sebagainya. Kenapa tidak? Mencoba itu saya rasa bagi saya sesuatu yang perlu kita lakukan, karena ketika kita mau mencoba dan nanti kita lihat hasilnya, nah ketika hasilnya bagus, nah itu satu kesempatan, berarti itu memang peluang. Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa satu kliknya orang Indonesia itu Rp1, sedangkan satu kliknya orang luar negeri itu dolar. Nah, hasilnya akan beda gitu. Jadi kenapa tidak kita mencoba aplikasi atau fitur yang ada di YouTube ini. Sekarang coba Anda lihat di bagian bawahnya bahasa tadi. Setelah Anda lihat geografi penonton, di bawahnya ada bahasa subtitle. Nah, subtitle inilah yang kita maksud ya. Ketika video Anda itu di situ ada penonton selain orang dalam negeri, ada orang luar negeri, itu kemungkinannya ada dua gitu. Mereka melihat video Anda itu karena ada subtitlenya Anda aktifkan, atau juga karena mereka melihat tanpa adanya subtitle. Artinya apa? Ketika subtitle ini Anda aktifkan, yaitu yang ada di pojok kanan atas ada CC ya, ada tulisan CC, itu Anda aktifkan, otomatis di situ nanti di analitik akan kelihatan YouTube memberikan penjelasan bahwa penonton video Anda itu ada itu karena berdasarkan subtitle. Subtitle ini memang penting ya. Walaupun bahasa yang kita ucapkan ini bahasa Indonesia, ketika kita aktifkan subtitlenya, maka nanti otomatis tulisan yang hadir ya, yang berjalan itu nanti bisa menyesuaikan bahasa yang kita setting. Kalau bahasa Inggris ya otomatis nanti muncul bahasa Inggris, ya gitu. Jadi intinya di subtitlenya Anda aktifkan. Jadi sekarang bisa Anda buktikan juga di channel kalian. Anda lihat di analitik. Nah, di sana adakah penonton selain dari orang dalam negeri, selain orang Indonesia, itu ada apa tidak? Jika ada, itu satu kesempatan Anda mencoba fitur subtitle ini ya. Ketika di sana sudah ada penonton walaupun cuma 1% atau 2%, nah Anda coba aktifkan subtitle, karena dengan Anda mengaktifkan subtitle, walaupun video Anda ini berbentuk dalam bahasa Indonesia, baik itu bahasa ucapannya maupun judulnya, tapi ketika Anda mengaktifkan subtitle ini sesuai dengan bahasa yang Anda inginkan di negara mana, otomatis ketika video Anda lewat di beranda mereka, baik judulnya, subtitlenya itu nanti akan muncul di mereka, di penonton itu sesuai dengan bahasa mereka gitu, sehingga mereka bisa menikmati video Anda gitu. Jadi bisa diterima ya penjelasan ini tentang tutorial ini, bahwasanya untuk mengaktifkan subtitle untuk mendapatkan penonton luar negeri itu caranya kita aktifkan fitur subtitle kan. Agar apa? Agar ketika Anda sudah mulai melihat di analitik kalian itu terlihat penonton selain dalam negeri itu ada, itu satu kesempatan Anda bikin video kalian itu Anda aktifkan subtitlenya, sehingga ketika video itu dinikmati oleh mereka, itu mereka bisa mengikutinya dengan bahasa mereka. Mereka akan melihat tampilan tulisan itu dengan bahasa mereka, sehingga nanti Anda akan mendapatkan penonton luar negeri gitu. Nah, sekarang akan saya praktekkan bagaimana caranya mengaktifkan subtitle ini. Langkah pertama adalah Anda coba masuk ke YouTube Studio.
YouTube Studionya Anda masuknya via Chrome ya, masuk ke Google Chrome, Anda ketik YouTube Studio. Nah, di sana nanti Anda pilih yang versi desktop ya, agar nanti tampilannya seperti di komputer begitu. Oke, setelah Anda masuk di YouTube Studio, coba Anda lihat di bagian kiri itu ada menu video atau menu konten. Nah, di situ Anda bisa lihat, Anda coba lihat di situ dan coba Anda upload dulu satu video. Ya, kenapa harus upload dulu satu video ya? Karena ketika satu video itu sudah masuk ke dalam, Anda setting dulu di situ ada settingan publik atau tidak publik ya. Anda klik dulu tidak publik. Kenapa? Karena ketika video ini sudah masuk di settingan YouTube Studio, ketika kita sudah upload, usahakan video itu tidak matang, tapi mentah dulu. Yaitu jangan caranya kita aktifkan untuk fitur tidak publik. Nah, setelah video kita terupload di sana, baru kita setting ya. Nah, setelah Anda sudah upload satu video dengan catatan tidak publik dulu, nah, Anda sekarang, di sini Anda bisa men-setting ulang semuanya, baik itu thumbnailnya, judulnya, ataupun kekurangan-kekurangan yang lain yang memang perlu dibenahi. Yang perlu dibenahi baik itu tadi, baik judulnya, subtitlenya, mungkin ada sisi-sisi yang memang belum sesuai. Nah, Anda teliti lagi di sini. Nah, barulah setelah selesai, baru Anda upload dan klik di publikasian atau pilih ini untuk publik ya, gitu. Oke, sekarang kita mulai dari yang pertama. Kita masuk ke video kita lihat thumbnailnya ya. Coba Anda lihat di situ thumbnailnya. Di sini masih saya buat dengan bahasa Indonesia. Kalian juga bisa langsung praktek di channel kalian agar apa? Agar ilmunya cepat masuk gitu. Ketika ilmu ini Anda dapatkan dan Anda langsung bisa praktek, maka ilmunya akan cepat masuk dan Anda bisa praktek dengan langsung ya gitu. Oke, sekarang coba Anda lihat di sini saya mengupload video dengan judulnya masih bahasa Indonesia ya. Judulnya bahasa Indonesia, deskripsinya juga bahasa Indonesia. Coba itu Anda persiapkan dulu semuanya agar apa? Agar ketika Anda upload video itu benar-benar sudah matang ya. Jangan ketika video sudah diupload selesai ternyata masih janggal, masih ada yang kurang, masih ada yang belum bener. Mending benerin dulu seperti sistem ini yang saya pakai ini. Jadi upload dulu videonya, tapi dengan catatan tidak dipublik. Gitu. Setelah settingan itu selesai, kita koreksi semuanya ya. Tadi buat thumbnailnya, judulnya, deskripsinya semuanya sudah oke. Baru kita klik, kita aktifkan di publik. Jadi jika ini settingannya matang, Anda kan tidak akan kerja dua kali. Sayang kan kalau kerja dua kali. Anda malah nanti akan kehabisan waktu, karena satu video aja kalau kita bisa fokus itu butuh beberapa hari ya. Mungkin bagi kalian yang awal atau pemula itu masih butuh satu video itu 1 minggu ya. Kadang paling cepat 3 hari. Mungkin bagi mereka yang konten kreator besar, satu video 1 hari cukup ya. Tapi pada kenyataannya bagi kita yang masih pemula itu butuh waktu, karena penyesuaian diri. Mulai dari bikin videonya, settingnya itu nggak cukup sehari 2 hari gitu. Paling tidak 3 hari baru selesai. Makanya sekali dalam setting ini Anda harus matang, jangan sampai mengulang settingan ketika video sudah diupload. Itu membuang waktu gitu. Nah, setelah Anda benahi semuanya, masukkan semuanya dengan benar, di subtitlenya, di deskripsinya juga isi dengan yang jelas, menjelaskan tentang channel Anda atau isi konten Anda. Masukkan juga link-link dari sosmed yang Anda punyai, mungkin Facebook, mungkin Instagram atau TikTok, silakan. Dengan begitu nanti akan lebih komplit dan lebih jelas. Jadi orang melihat Anda itu tidak hanya di aplikasi YouTube, tapi bisa juga melihat Anda tuh di Facebook dan Instagram maupun yang sekarang juga adalah TikTok. Oke, jika itu sudah selesai, sekarang Anda masuk ke bagian subtitle. Nah, ini yang penting ya. Masuk ke bagian subtitle ini adalah tata cara agar video kita itu ditonton oleh orang luar negeri. Nah, disinilah pentingnya. Kenapa? Karena kalau ini tidak Anda setting di sini, maka judul Anda masih bahasa Indonesia, thumbnail Anda masih bahasa Indonesia, subtitlenya juga masih bahasa Indonesia, maka orang luar nggak akan mau melihat. Makanya di sini Anda setting judulnya juga bahasa Inggris, terus deskripsinya juga bahasa Inggris, otomatis subtitlenya bahasa Inggris. Loh, katanya tadi otomatis ya. Ini adalah tata caranya seperti ini. Anda simak ya. Kemudian di menu subtitle itu ada tambahkan bahasa ya.
Tapi jangan klik dulu tambahkan bahasa, tapi Anda klik dulu salin dan edit. Kalau tulisan salin dan editnya belum muncul, Anda tunggu dulu. Anda tunggu sebentar, mungkin baru proses ya. Tapi pasti nanti akan muncul. Karena yang penting di sini ketika bahasa yang kita pakai di sini bahasa Indonesia, thumbnail bahasa Indonesia, judul-judul juga bahasa Indonesia, baik deskripsinya juga bahasa Indonesia, maka kita memerlukan fitur salin dan edit ini ya. Ketika di judul masih bahasa Indonesia, kita salin dan edit dengan bahasa yang mau kita upload ke negara tertentu, misalkan bahasa Inggris, ya udah kita salin dan kita edit di bahasa Inggris. Nah, ketika Anda menunggu tampilan salin dan edit ini, nanti ketika sudah muncul akan tampil seperti ini. Nanti akan muncul notifikasi timpa track seperti ini. Nah, ketika timpa tracknya sudah muncul, maka nanti Anda lanjutkan settingannya ya. Anda lanjutkan. Nanti setelah itu nanti akan tampil di sini seperti ini. Di sebelah kiri akan muncul tulisan yang otomatis akan mengikuti ucapan Anda. Maka jika Anda bikin videonya itu dalam bentuk bahasa Indonesia, nanti dengan otomatis maka nanti tulisannya akan langsung jadi seperti ini, mengikuti subtitle yang Anda setting. Kalau itu bahasa Inggris, otomatis nanti akan langsung menjadi bahasa Inggris. Nah, kalau nanti sudah selesai, Anda bisa cek semuanya dari subtitle itu, dari tiap kata-katanya itu tersalin dengan benar atau tidak. Sekiranya belum benar, Anda benahi satu persatu ya. Terkadang yang namanya ucapan kita itu diterima oleh subtitle itu belum tentu pas dan jelas. Terkadang kita harus membenahinya secara kita edit satu persatu. Misalkan tulisannya tulisan thumbnail gitu, thumbnail. Itu kan secara tulisan TUMBNIL. Nah, mungkin akan muncul di subtitle nanti tulisannya bukan TUMB, mungkin TAM. Nah, gitu. Makanya perlu diedit, perlu diteliti satu persatu supaya tampil di beranda orang ketika mereka melihat video kita itu benar-benar mereka mengerti dan memahami artinya, gitu. Tidak bingung nantinya. Jika itu sudah oke, kalian bisa langsung upload video kalian. Klik yang di pojok kanan atas itu, Anda klik publikasikan. Oke, dari sini kita sudah punya subtitle bahasa Indonesia ya. Sekarang lanjut kita setting untuk bahasa kedua, bahasa Inggris misalkan. Nah, di pilihannya nanti bahasa Inggris itu banyak sekali. Ada bahasa Inggris Raya, ada bahasa Inggris Amerika Serikat, atau bahasa Inggris India dan lain-lain. Nanti sesuaikan dengan pilihan Anda. Oke, kalau Anda sudah masuk, Anda lihat di kolom di kanan itu ada kolom yang pertama itu adalah judul ya. Judulnya Anda bikin sesuai dengan yang Anda inginkan. Kalau bahasa Inggris ya udah Anda pilih bahasa Inggris. Selanjutnya di bawahnya nanti ada deskripsi. Deskripsinya juga Anda samakan dengan yang di atas. Ketika ingin bahasa Inggris ya udah Anda isi dengan bahasa Inggris. Dari judul dan deskripsi ini Anda lihat di bagian kanan itu ada tulisan biru tambahkan ya. Dan yang di sebelah kanan itu ada tulisan subtitle. Anda klik yang tulisan subtitle itu, Anda klik tambahkan, dan di sebelah kiri itu Anda akan melihat tampilan terjemahkan otomatis. Nah, inilah sebenarnya fitur yang ada di YouTube yang bisa kita pakai untuk bisa menyempurnakan video-video kita ya. Cuman terkadang tidak semua orang paham. Di situ sudah sangat komplit, bisa membantu kita sebagai kreator untuk membuat video yang berkualitas sesuai dengan apa yang kita inginkan. Dan ketika Anda klik terjemahkan, otomatis kita sudah mempunyai dua bahasa dari subtitle ini, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Jadi walaupun di sini tampil di Indonesia dengan tetap bahasa Indonesia, tapi dengan sudah kita setting subtitlenya, maka video kita lewat di beranda orang bahasa Inggris akan muncul dengan bahasa Inggris. Ya, luar biasa kan? Nah, ini ya, kita masuk di sini. Tutorial dan itu kan. Nah, sekarang subtitle yang sudah Anda setting dengan bahasa Inggris itu coba Anda play. Oh ya, di video kali ini saya apakah hasilnya sudah sesuai? Ya? Sudah tampil dengan bahasa yang kita setting tadi, bahasa Inggris. Nah, jika Anda play ternyata sudah oke, sudah beres, maka Anda publikasikan, Anda upload video. Nah, tata cara ini bisa Anda terapkan ke bahasa apapun yang Anda inginkan ya. Bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Jepang, atau bahasa Arab, atau bahasa Korea, bisa aja. Tinggal Anda isi di kolom judul dan deskripsinya itu di bagian subtitle tadi, Anda isi dengan tata cara Anda terjemahkan ya ke dalam bahasa yang Anda inginkan dari negara yang ingin Anda upload. Begitu. Lanjut menuju ke
judul dan deskripsi. Judul dan deskripsi yang secara otomatis menjadi bahasa yang tadi. Oke, di sini Anda lihat di seluruhan itu ada dari kolom itu ada tulisan tambahkan. Yang tulisannya biru-biru itu, tambahkan. Di situ ada dua bahasa ya. Tadi kita pilih bahasa Inggris dan bahasa Arab. Sekarang kita pilih dulu yang bahasa Inggris. Anda translate dulu bahasa yang sudah ada di subtitle kita. Itu Anda copy ya atau salin. Lalu Anda masuk ke Google Translate ya. Anda keluar dulu dari aplikasi, Anda masuk ke Google Translate. Anda klik translate bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Nah, Anda balik ya. Kalau di situ Inggris Indonesia, Anda balik dulu dari Indonesia Inggris. Anda masukkan, Anda tekan agak lama, muncul tempel, maka tempel itu pencet. Otomatis judul yang tadi Anda salin akan muncul di situ dan plus terjemahannya ke bahasa Inggris. Nah, di sebelah bawah itu ada kotak salin ya. Nah, Anda klik itu salin, langsung Anda masuk lagi ke YouTube Studio ya. YouTube Studio tadi Anda masuk di bagian subtitlenya lagi. Nah, Anda klik yang ada di subtitle untuk bahasa Inggris, Anda tempel di sana. Nah, otomatis bahasa Indonesia sudah tersalin menjadi bahasa Inggris di sini ya. Nah, jika sudah beres, kita sudah punya judul bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Lanjut yang kolom di bawahnya deskripsi ya. Deskripsi yang sudah kita tulis yang di bahasa Indonesia itu Anda klik lagi, Anda copy atau salin. Lanjut Anda keluar dari aplikasi, masuk ke YouTube, ke Google Translate ya. Anda masuk ke Google Translate lagi, Anda tempel yang tadi disalin. Nah, otomatis di situ sudah muncul translate-nya bahasa Inggrisnya. Anda klik yang di copy yang di bagian bawah itu. Lanjut Anda masuk ke YouTube Studio, Anda tempelkan di subtitle yang bahasa Inggris. Anda pilih untuk yang deskripsi, Anda tempel ke sana dan oke, masuk. Nah, kita sudah punya judul bahasa Inggris dan bahasa Indonesia dan juga deskripsi bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Nah, kalau sudah, tinggal Anda publikasikan. Klik di pojok kanan atas itu. Nah, sekarang kita sudah punya dua bahasa ya, bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris. Dengan otomatis ketika video kita itu nanti muncul di beranda mereka akan melihat judulnya bahasa Inggris dan subtitlenya juga bahasa Inggris, sehingga mereka bisa menikmati video kita itu dan memahami isi konten kita ya, sehingga nantinya mereka akan sering menikmati postingan video kita ketika mereka memang suka. Ya, di sini pentingnya kenapa kita harus men-setting subtitle dengan bahasa sesuai yang kita inginkan dari penonton kita di luar negeri. Karena kalau tanpa subtitle seperti ini, ketika video kita muncul di beranda mereka ya tampilannya tetap bahasa Indonesia, mereka nggak mengerti, sehingga mereka nggak akan mau klik, hanya scroll saja, lewat saja begitu. Tapi ketika ini Anda setting subtitlenya itu dibikin bahasa sesuai yang Anda inginkan di luar negeri, maka ketika tampil di sana bahasa kita sudah tampil bahasa sesuai dengan yang sudah kita setting begitu. Jadi inilah fitur yang memang sudah disediakan oleh YouTube yang bisa kita manfaatkan untuk memaksimalkan channel-channel kita, dan ini bisa kita setting sesuai bahasa yang Anda inginkan. Bisa bahasa Inggris, nanti akan muncul di sana dengan bahasa Inggris. Bisa bahasa Jepang, nanti juga akan muncul di sana dengan bahasa Jepang. Bisa bahasa Arab atau bahasa Korea, Hong Kong, nanti muncul di beranda mereka para penontonnya dengan bahasa itu. Keren kan? Untuk tata cara ini sebenarnya mungkin bagi pemula itu sudah cukup ya, karena bagi YouTuber pemula itu yang penting semuanya bisa berjalan dulu ya, walaupun harus keluar masuk ke aplikasi nggak masalah. Tapi mungkin bagi kalian yang sudah pinter dan kepingin cepet, ada saran dari saya, coba Anda pakai aplikasi TubeBuddy. TubeBuddy ini lebih simpel lagi, tidak seperti tadi Google Translate ya. TubeBuddy ini ketika Anda sudah menjadi pelanggannya ya, Anda juga ada sih versi gratisannya, tapi biasanya kalau versi gratisan itu juga terbatas. Ketika Anda menjadi member mereka, memakai lisensi TubeBuddy, hanya dengan satu klik saja Anda sudah bisa mentranslate bahasa yang Anda inginkan. Keren kan? Ya.
Tapi ini saran dari saya bagi Anda pemula, langkah baiknya pakai dulu Google Translate. Tidak masalah, karena kalau kita pakai yang berbayar otomatis nanti budgetnya kita akan naik ya. Tapi oke lah, kalau nanti YouTube kita sudah booming, sudah jadi, sudah punya penghasilan, silahkan pakai aplikasi TubeBuddy ini, karena dengan begitu akan lebih memudahkan pekerjaan kita. Oke, setelah ini selesai masalah judul dan deskripsinya, sekarang kita masuk ke bagian setting video. Anda lihat di bagian kiri itu ada tanda pensil. Nah, saran dari saya, untuk yang subtitle tadi, Anda sebelum membuat dengan beberapa bahasa, langkah baiknya Anda lihat dulu di analitik ya. Di situ Anda lihat di bagian geografi penontonnya itu, adakah penonton luar negeri selain penonton Indonesia. Anda lihat di sana. Kalau itu ada penonton luar negeri, berarti satu peluang memang Anda coba bikin dulu sesuai orang yang sudah menonton video Anda di situ ya. Video Anda yang bahasa Indonesia aja udah laku dilihat oleh orang luar negeri gitu. Apalagi kalau sudah Anda setting dengan tadi yang sudah saya jelaskan. Saya rasa itu nanti mereka akan kaget. Ternyata sekarang muncul dengan bahasa mereka gitu. Saya rasa itu nanti peluang yang memang Anda harus membikinnya sesuai yang ada di analitik dulu. Jika itu memang nanti sudah lancar, Anda bikin untuk beberapa bahasa sih silahkan ya. Tapi untuk uji coba pertama, baiknya Anda lihat di analitik, sesuaikan dengan penonton yang ada di situ. Oke, jika sudah, sekarang kita masuk ke bagian setting tambahannya. Lihat di bagian detail yang ada tanda pensil, itu Anda klik. Untuk judul, thumbnail, deskripsi, dan lain-lain sudah oke. Untuk playlist juga silahkan Anda pilih beberapa video yang memang Anda sukai. Untuk kolom yang di bawahnya Anda pilih video untuk bukan untuk anak-anak ya. Untuk kolom promosi berbayar itu tidak perlu Anda checklist, karena itu hanya untuk video-video endorse ya. Kalau Anda memang di endorse satu produk tertentu ya silahkan Anda checklist juga, tapi kalau tidak ya tidak usah. Untuk tempat, lokasi juga bisa Anda checklist. Misalkan Anda sedang mengambil video ini di lokasi mana, yang tujuannya itu mungkin satu lokasi penting atau destinasi yang bisa Anda angkat untuk dipublikasikan, silahkan. Kemudian untuk kolom tagline, hashtag ini menurut saya penting. Kenapa? Hashtag ini sangat membantu untuk pencarian ya. Ketika orang masuk ke YouTube itu utamanya adalah mereka mengetik satu kata kunci ya. Misalkan cara untuk mendapatkan subscribe, cara untuk belajar apa seperti itu. Jadi hashtag ini penting. Karena apa? Hashtag ini mewakili video kita ya. Tuliskan hashtag sebanyak mungkin sesuai dengan umumnya orang mengeklik gitu. Kalau itu sebuah tutorial perakitan mesin ya, Anda harus mengisikan hashtag di sana, cara merakit mesin penggiling padi lah, misalkan seperti itu. Nanti akan muncul beberapa video termasuk video Anda gitu. Ini penting. Lanjut untuk bahasa, Anda pilih bahasa Indonesia ya. Untuk sertifikat Anda kosongkan aja, nggak perlu. Untuk tanggal perekaman boleh Anda catat, Anda isi juga, atau nggak diisi juga nggak masalah. Kemudian untuk di kolom penyematan, izinkan publikasikan subscribe, dan beritahukan subscribe itu harus Anda aktifkan. Izinkan pengguna mengambil sampel, ini juga Anda aktifkan. Karena ini nanti berkaitan ketika Anda ingin membuat video versi short, nanti Anda tinggal klik saja video Anda. Karena kalau ini tidak Anda aktifkan, maka sulit untuk membuat video short versi pendeknya dari video Anda ini. Untuk kategori Anda sesuaikan dengan niche Anda. Anda di kategori mana? Musik ya, tulis musik. Misalkan kategorinya gaming ya, Anda tulis game. Kalau tutorial ya Anda pilih blog orang ya. Kemudian klik kolom komentar untuk semua orang, Anda klik itu, ada checklist, dan yang di bawahnya klik yang terbaru. Nah, dari yang teratas yang terbaru, Anda klik yang terbaru. Jadi ini memang akan sangat menentukan kualitas konten Anda, baik isinya, tutorialnya, manfaatnya, itu
akan menjadi syarat utama karena kita ini berkompetisi, ya. Karena untuk orang luar negeri yang bikin video yang sejenis itu banyak, baik itu tutorial, motivasi itu juga banyak. Makanya Anda akan ikut bersaing di sana. Kalau video Anda itu memang berkualitas, maka pasti akan kebanjiran penonton. Tapi ketika konten Anda itu tidak punya nilai manfaat, ya orang tidak akan mau. Paling lihat sekali dan setelah itu di skip, maka Anda akan kehilangan penonton luar negeri. Nah, ya, maka kembalikan ke kualitas video Anda. Ya, settingannya memang sudah baik, sudah benar, tata caranya Anda sudah paham. Kembali lagi ke kualitas video. Jadi saya ulang lagi secara logika, ketika video kita itu lewat di beranda mereka dan ternyata mereka melihat judulnya itu dengan bahasa mereka dan subtitlenya juga dengan bahasa mereka, maka mereka akan dengan sendirinya klik dan suka dan mengikuti. Tapi itu tadi kembali ke isi kontennya, apakah memang kontennya menarik, ataukah memang itu ada nilai edukasi yang baik, ataukah itu ada tutorial yang memang banyak dicari orang. Nah, kembali ke kualitas video kita itu seberapa besar nilai manfaatnya. Jadi gitu ya, memang isi konten yang punya nilai manfaat, tutorial yang memang dibutuhkan orang, dan ketika video Anda itu berkualitas, banyak dicari orang, banyak dinantikan orang, maka satu kesempatan ini yang memang menjadi titik awal Anda akan melejit. Makanya ketika satu video itu viral, banyak like, subscribe-nya, Anda bikin lagi video sejenis. Ya, artinya sejenis itu berurutan gitu lah. Nah, yang namanya tutorial itu berurutan. Tutorial 1, tutorial 2, tutorial 3. Ada sambungannya gitu. Sehingga penonton itu akan menantikan postingan-postingan baru Anda. Mereka akan menyimaknya dengan seksama karena mereka sudah trust, sudah percaya, sudah suka dengan Anda begitu. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Apabila video ini bermanfaat, tolong like, subscribe, dan bunyikan loncengnya agar Anda tidak tertinggal info-info baru dari kami. Dan semoga video ini bermanfaat bagi channel kalian untuk mengembangkan channel kalian. Kita di sini sama-sama belajar ya. Saya juga masih belajar dan semoga di sini ada nilai manfaatnya. Oke, mungkin dari saya cukup sekian. Terima kasih.